Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengaduan masyarakat berbasis web pada Desa Subayan. Adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Griselia Omega dengan NIM 1220753, kemudian ada Mei Valvero dengan NIM 1221029, kemudian ada Selviana Bisari Asati dengan NIM 1220446, ada Nauli Aldrina dengan NIM 1220883, kemudian ada Dinivia Julianti dengan NIM 1220975. Kemudian yang selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Saat ini di pemerintahan Desa Subayan, dalam pelayanan pengaduan masyarakat masih mengandalkan beberapa metode, yaitu dengan masyarakat datang langsung ke kantor dan melalui telepon, email, SMS, ataupun WhatsApp. Namun, dinilai sistem tersebut masih belum maksimal karena masyarakat harus datang secara langsung untuk membuat laporan, di mana itu akan membebani masyarakat karena ada waktu, tenaga, dan keberanian yang harus diberikan. Sedangkan pada metode telepon, email, dan SMS ataupun WhatsApp, ada kemungkinan tidak terbaca. Ditambah lagi, masyarakat tidak mengetahui kejelasan proses pengaduan tersebut, apakah sudah diproses atau belum, serta belum terdigitalisasinya data pengaduan masyarakat selama ini. Untuk itu, kami membuat sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis web yang merupakan aplikasi layanan pengaduan online yang dibuat untuk digunakan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengaduan serta memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk dapat mengolah pengaduan yang diterima. Tujuan dari dibuatnya website pengaduan masyarakat yaitu 1. Menyediakan platform yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan masalah. Yang kedua, memudahkan laporan atau meminimalkan hambatan dalam proses pelaporan dengan menyediakan antarmuka yang user-friendly bagi pengguna. Dan yang ketiga, memungkinkan pihak berwenang untuk mendapatkan laporan secara real-time dan meresponnya dengan cepat. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan diagram. Yang pertama ada IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas. Diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Dan di sini ada 4 kelas. Yang pertama ada masyarakat. Atributnya ada NIK, nama, username, password, foto profil, dan nomor telepon. Kemudian kedua kelasnya ada pengaduan, lalu atributnya ada ID pengaduan, nick, foto, tanggal pengaduan, isi pengaduan, dan status. Kemudian yang kedua ada admin, atributnya ada username, password. Yang terakhir ada tanggapan, atributnya ada 3, yaitu ID pengaduan, ID tanggapan, dan isi tanggapan. Kemudian di sini ada LRS atau Logical Record Structure, adalah representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Di sini ada 4 kelas, kurang lebih isinya sama dari IRD. Yang pertama ada masyarakat, kedua pengaduan, ketiga admin, dan keempat ada tanggapan. Kemudian di sini ada activity diagram, adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Kemudian di sini ada alur activity diagram. Pertama kita bisa login, lalu sistem akan memvalidasi jika kita memasukkan username dan password benar. Kemudian akan menampilkan beranda. Lalu sistem akan menampilkan form pengaduan dan username bisa mengisi pengaduan lalu langsung bisa kirim dan simpan laporan pengaduan. Sistem akan memvalidasi, mengirim ke websitenya dan kemudian bisa keluar dari website. Kemudian ini adalah halaman interface website kami. Yang pertama ada halaman login. User dapat memasukkan username dan password. Lalu jika belum mempunyai account, user dapat register melalui halaman register dengan memasukkan nick, nama, username, password, dan nomor telepon. Lalu user dapat login.
Kemudian setelah login akan masuk ke halaman beranda, terdapat navigasi home tentang prosedur, kontak, lalu logout account. User di sini dapat menulis pengaduan pada halaman tulis pengaduan Anda. User dapat memencet pada tulis pengaduan Anda. Kemudian user akan diarahkan pada halaman pengaduan. Di sini user akan dapat mengisi form laporan dan mengisi form upload foto. Di sini user dapat mengupload foto dengan format JPG dan JPEG. Kemudian setelah disubmit, user akan diarahkan pada status pengaduan. Di sini user dapat melihat status pengaduan, edit pengaduan juga bisa, lalu menghapus pengaduan juga bisa. Setelah ini user akan menunggu pengaduan untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa. Selanjutnya adalah metode pengembangan perangkat lunak. Metode pengembangan perangkat lunak yang kami gunakan yaitu metode waterfall. Metode waterfall ada beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Analisa kebutuhan sistem. Yang pertama, analisa kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras yang akan digunakan selama pengembangan sistem informasi pengaduan berbasis web yaitu laptop Asus VivoBook. Yang kedua, analisa kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak yang akan digunakan selama pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis web. Yang ketiga, analisa kebutuhan input. Analisis kebutuhan input merupakan informasi atau data yang digunakan agar sistem yang dirancang dapat berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya sistem. Selanjutnya, analisa kebutuhan proses. Analisa kebutuhan proses merupakan analisis untuk mengetahui proses apa saja yang diperlukan di dalam sistem. Analisa kebutuhan output. Analisis kebutuhan output adalah data yang ditampilkan pada sebuah basis data yang menjadi sebuah informasi. Kesimpulan dari dibuatnya website pengaduan masyarakat yaitu sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis website di Desa Sobayan merupakan solusi inovatif untuk meningkatkan transparansi dan responsivitas pemerintah desa. Melalui platform ini, warga Desa Sobayan dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara mudah dan cepat. Sistem ini dilengkapi dengan fitur pelacakan pengaduan sehingga warga dapat memantau status pengaduan mereka secara real time. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.